Hai guys, welcome back to Buni Nunas Vlog. Jadi di sini Buni lagi pengen ngajak kalian nih untuk cari sayuran-sayuran hijau. Ini kita di pasar, aku ditemenin sama mama aku karena stok kulkas tuh udah habis, beneran habis sayur-sayur hijau. Dan akhirnya kita mutusin untuk ke pasar hari ini. Kebetulan juga cuacanya cerah tuh. Kalian lihat ya, sawinya glowing kena cahaya matahari. Oke, kalian apa kabar nih? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat selalu ya. Rezekinya juga dilancarkan dan urusannya dipermudah. Amin. Kita harus tetap semangat ya, karena ini kan masih bulan Agustus, masih ada semarak kemerdekaannya gitu ya. Oke, di sini aku lagi pengen beli kangkung, terus sawi, toge, wortel, itu banyak banget ya listnya. Aku udah ngelis dan karena di bule ini togenya lagi nggak nyetok, ya udah kita cari di tempat lain nanti ya. Oke, setelah itu kita mau timbang-timbang dulu. Aku mau beli buncis, terus nanti bawang merah juga dan terong. Oke, aku juga lagi seneng banget explore MPASI ya untuk anak aku, sayur-sayuran apa gitu loh, protein-proteinnya apa, dan alhamdulillah dia cocok sama sayuran-sayuran hijau gitu. Dan pupinya juga nggak macet gitu ya, alhamdulillah lancar. Oke, ini beli bakso-baksoan juga, segitu cuma 9.000, murah banget. Itu untuk campuran capcay gitu loh, untuk tumis-tumisan itu juga bisa banget, nasi goreng, mie gitu. Dan kita juga beli tempe. Ini semua belanjaan aku kemarin habis sekitar 70 ribuan gitu. Pokoknya nggak nyampe 100 ribu, murah banget dan itu bisa tahan sampai 2 minggu, alhamdulillah. Oke, ini balik lagi, kita mau beli garam. Garam halus sama garam kasar. Karena kan kalau misalnya di dapur itu pasti butuh kan untuk penambah rasa, penguat rasa, itu kan ya pakai garam juga gitu ya. Walaupun aku bukan anak yang apa-apa pakai micin gitu kan. Mama aku juga kalau nyayur juga nggak pernah yang selalu pakai micin gitu. Tapi kita tetap butuh garam gitu ya. Oke, ini aku beli juga toge dan tahu putih sama kulit tahu, dan ini habisnya sekitar 17.000 gitu. Nah, ini aku juga beli ikan asin apa ya namanya, aku tuh kurang paham deh nama-nama ikan itu, kalau dikering-keringin kayak gitu tuh suka beda wujud gitu kan ya. Ya udah, jadi aku bilang, "Bang, mau beli yang itu dong," gitu kan. Seperempat berapa? Seperempat 6.000. Ya, seperempat 6.000 katanya gitu, dan nggak bisa kurang. Nggak tahu deh kenapa dia nggak mau ditawar, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini juga kan rezeki dia, siapa tahu juga nanti kan yang lain bisa ikutan laris gitu. Nah, karena ngelihat kok kayaknya udang keringnya bagus gitu, ya udah deh kita beli juga sekalian. 4.000 dapat segitu. Jadi total belanjaan di kering-keringan hari ini 10.000. Nah, ini perjalanan mau pulang dan aku udah sampai di rumah. Oke, langsung aja kita mau masak sop. Sopnya itu requestan suami aku sih sebenarnya. Nah, karena dia tuh juga nggak terlalu suka sama sop-sop yang terlalu manis atau apa. Jadi dia tuh minta yang sop-sop Padangan gitu. Jadi ada salah satu restoran Padang di rumah makan yang famous lah ya di daerah aku gitu. Nah, dia itu jual sopnya itu pakai rempah. Jadi memang beneran enak, nikmat banget, apalagi kalau panas-panas. Dan potongan dagingnya itu yang Masya Allah enak banget. Karena aku ngiler, jadi aku tuh pernah ya di satu momen aku tuh minta bungkus satu kali gitu ya. Terus aku bedah dong di rumah itu, kira-kira ini rasanya apa aja gitu. Jadi ya udah, aku teliti sendiri dan aku sambil searching juga pastinya untuk bikin sop ala-ala restoran Padang. Dan ketemulah tadi ada bahan-bahannya ya, udah aku insert. Itu kita pakai rempah kayak kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan itu tuh kita harus siapin dulu gitu. Jadi biar nggak sampai kelupaan. Oke, setelah ngomongin bumbu tadi, ini kita balik lagi ya ke masakannya. Ini udah aku masukin daging yang udah direbus pakai nanas biar dia lebih juicy dan rasanya itu keluar sendiri loh manisnya. Aku tuh diajarin sama mama aku ya, kalau misalnya mau masak itu dan bikin daging lebih empuk itu nggak usah diapa-apain sebenarnya, cuma dipakein nanas. Dan kalau misalnya kalian mau repot sedikit nggak apa-apa kalau misalnya nanasnya tuh dibikin jus dan dibejek-bejek gitu.
Oke, tapi kalau misalnya udah mau masuk ke masakan itu nggak apa-apa kalau misalnya disiram air panas dulu. Jadi untuk ngilangin rasa nanasnya banget gitu loh. Tapi, somehow itu tuh bikin daging kita tuh lebih empuk dan lebih juicy gitu loh. Aku juga takjub, wah ternyata memang bener gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya tipsnya, berguna deh buat aku pakai sehari-hari kalau masak daging gitu ya. Kebetulan ini juga, masih ada stok wortel, karena yang tadi yang dari pasar belum aku unboxing ya, belum aku keluarin, belum aku cuci juga, dan ini stok yang masih ada di kulkas, ya udah aku pakai dulu. Begitupun dengan kentang dan nanti ada buncisnya juga. Ini stok yang mepet-mepet ya, karena memang dari pasar tuh langsung masak gitu, karena buat sarapan orang rumah gitu. Dan akhirnya kita balik lagi, ini kita pakai serai ya. Aku nggak tahu kenapa deh kalau misalnya nggak pakai serai itu kayak aneh aja gitu rasanya. Jadi ya udah aku cemplungin serai aja walaupun dia kecil ya. Dan dimasukinnya pas tadi kita masih tumis-tumis. Oke. Nah, setelah itu kita masukin air dan kita rebus kayak biasa. Kalau kalian lebih suka sop yang tipe apa nih? Kalau aku tuh jujur biasanya tuh masak sop itu lagi suka yang sopnya dipisah gitu loh sama sayurnya. Jadi kuahnya itu aku masukin dulu bumbu-bumbunya, terus nanti ditumis aja beningan gitu. Dan nanti sayur-sayurnya itu aku rebus biasa di panci terpisah. Jadi nanti kalau mau makan sayurnya tuh jadi lebih crispy gitu loh. Jadi aku pisahin dan nanti, dia tuh bakalan nggak nyatu sama air sopnya gitu. Jadi lebih crispy, memang sih, agak ribet ya, tapi itu juga bikin vitamin dan kandungan di sayur-sayurannya itu lebih prima gitu loh, lebih ada gitu. Tapi, untuk menu yang kali ini aku tuh nggak tahu kenapa seneng banget kalau misalnya disatuin sama wortel, dan wortelnya itu kayak yang manis banget. Jadi sop aku ini lebih cenderungnya ke yang beneran sesapi itu rasanya gitu. Jadi ya semoga tips ini membantu ya. Kalau misalnya kalian mau coba recook, ya oke, boleh coba nanti komen ya. Dan buktiin sendiri deh, ini pasti enak banget rasanya. Dan kalian pasti nambah. Ini juga bocil friendly ya. Oke, ini aku tambahin pala bubuk, terus juga tadi aku masukin bakso ayam. Bakso ayamnya itu aku bikin homemade ya, jadi lebih sehat. Nanti kapan-kapan aku bakalan share videonya dan nanti aku bikinin vlog juga. Oke, udah itu kita masukin daun sop dan daun bawang. Daun sop, daun bawang itu kayak udah beneran kunci dari segala kunci ya, untuk aroma, untuk rasa, itu tuh beneran apalah dayanya daun sop gitu kan. Sop-sopan tanpa sop gitu loh, apa sih gitu kan fungsinya gitu loh. Ya udah, jadi aku tambahin aja dan aku masukin seroyal itu gitu. Ini juga aku tambahin lada bubuk, ini juga kebetulan udah sisa-sisa perjuangan ya, udah mau habis, jadi ya udah aku habisin sekalian, dan kebetulan rasanya pas. Aku masukin masako juga yang rasa apa tadi, ayam atau sapi ya. Aku kurang paham deh, pokoknya kayaknya sama aja deh ayam atau sapi gitu. Dan udah kita aduk-aduk aja, nanti kalau misalnya udah mateng tinggal kita diemin, terus nanti bisa langsung kita makan, kita sajikan gitu ya. Tapi kalau misalnya di aku sih ini nggak disajikan kayak di tempat wadah gede gitu, enggak sih. Jadi yang mau makan ya udah tinggal ambil aja, menuju ke kompor gitu. Lebih hemat tempat say. Gitu. Oke, lanjut, akhirnya aku mau share progres yang udah, aku tanam kemarin ya. Oke, ini kebun mini aku yang nggak ada apa ya, nggak ada tanah lain selain dia ini. Jadi kayak cuma segaris lurus gitu doang, dan alhamdulillah masih kepake, masih bisa ditumbuhin gitu ya. Ini aku tanam kemangi kemarin, sebenarnya dibantuin sih sama bapak aku, karena aku kan record juga ya. Cuma pas aku nganuin aku nggak ke-record. Dan ini juga tanaman cabenya. Dia tuh pendek tapi udah berbuah gitu, udah berbunga gitu.
ini tuh kayaknya the power of pupuk kayaknya. Karena tiap, aku masak beras itu kadang aku juga siramin gitu kan ke mereka. Dan kayaknya memang cocok sih, air beras itu memang kaya akan nutrisi ya. Kalau misal dimasak kan jadi air tajin tuh ya. Kalau misal di tanaman bisa bikin tanah subur, gitu. Jadi daripada mubazir, kebuang gitu aja, kalau misalnya kalian cuci beras, bisa dikumpulin dan disiram ke tanaman. Nah, ini ada benih-benih pokcoy yang baru ditanam dan dia tuh udah kokoh gitu ya, nanti bisa kita panen, mungkin 2 atau beberapa minggu lagi gitu ya. Kayaknya nggak nyampe lama sih, soalnya ini aja udah kelihatan tuh bawangnya, daunnya gitu kan. Nah, terus ini juga ada sisa-sisa pokcoy di pot yang kecil dan ini, benih kalau aku nggak salah ya, benih cabe. Nanti kita lihat progres selanjutnya ya. Oke, segitu dulu, bye-bye. Thank you for watching. See you.